Halo, jumpa lagi dengan saya Ari Setiawan. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari video sebelumnya. Kalau misalnya resesi itu terjadi, apa yang harus kita lakukan ketika kita memilih investasi saham? Yang pertama, kita juga review dari track record kinerja laba perusahaan sebelumnya. Apakah dari tahun ke tahun itu selalu naik, konsisten, dan terutama ketika situasi krisis ataupun situasi ekonomi sulit, track record perusahaan itu tetap menghasilkan laba. Andai kata turun ya tidak terlalu banyak. Lalu yang selanjutnya tentu saja kita memilih perusahaan yang memiliki hutangnya itu sedikit. Karena kenapa? Ketika kita berinvestasi memilih perusahaan yang hutangnya sedikit, akan cenderung kita menghindari resiko. Jadi yang tadi clue pertama ada laba, kedua hutang, yang selanjutnya penjualan. Kita bisa lihat ketika krisis apakah produk dari perusahaan yang kita investasikan itu tetap laku atau tidak, dibutuhkan atau tidak, itu juga penting menurut saya. Ini disclaimer ya, jadi ini saran saya pribadi. Jadi kita cenderung konservatif dulu ketika situasi resesi itu terjadi. Yang selanjutnya kenapa kok tadi saya memilih perusahaan yang memiliki hutang sedikit? Karena untuk menghindari resiko terjadi gagal bayar utang. Lalu yang selanjutnya kita memilih perusahaan kalau bisa yang megang cash banyak. Kita bisa melihat di laporan keuangan perbandingan antara cash dan hutang. Kalau bisa current liabilitasnya atau utang jangka pendeknya itu lebih sedikit dibandingkan cashnya. Karena kenapa? Takut tadi pertama gagal bayar, yang kedua ketika perusahaan itu mempunyai cash besar, ketika situasi resesi ataupun krisis ataupun apa terjadi, itu perusahaan diuntungkan karena bisa membeli aset dengan harga yang murah. Contoh misalnya ketika perusahaan properti mempunyai cash besar saat krisis, maka besar kemungkinan akan mendapatkan harga tanah yang murah, under value, land bank yang dengan biaya yang murah. Kalau misalnya tanahnya murah, ketika nanti ekonominya sudah membaik dan dijual propertinya, itu keuntungannya juga akan semakin besar. Apalagi ketika properti sekarang ada PSAK yang baru, itu ketika penjualan DP itu belum dicatat sebagai laba. Ketika serah terima itu baru dicatat menjadi laba ketika proyek itu selesai. Pada intinya seperti itu. Jadi ketika kita bisa lihat jadwal pembangunan segala macam selesai kapan, itu siap-siap aja untuk perusahaan properti. Ini disclaimer ya. Jadi ini menurut saya, karena ketika kita berinvestasi di saham, kita cenderung membeli saham yang murah supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada kita membeli yang harga saham yang udah tinggi. Kalaupun untuk trading tidak masalah, tapi kalau cenderung kita yang konservatif, sebaiknya menghindari resiko dan mempertimbangkan resiko untuk memperoleh cuan yang lebih, seperti itu. Sekian tips dari saya, jangan lupa like, komen, dan share.